Bayangkan, kamu sedang mendaki gunung sendirian di tengah kabut tebal. Udara dingin menusuk kulit, dan langkah kakimu satu-satunya suara yang terdengar. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang berubah. Di sudut matamu, bayangan hitam bergerak. Tapi saat kamu menoleh, kosong. Tidak ada apa-apa. Mitos mengatakan, di puncak gunung ini, ada sesuatu yang tak boleh dilihat. Sesuatu yang hanya bisa kamu rasakan. Dan jika kamu melanggar aturan, kau mungkin tak akan pernah kembali. Jadi, beranikah kamu mendengar kisah ini sampai akhir? Gunung adalah tempat yang penuh keindahan. Pemandangan yang megah, udara yang segar, dan keheningan yang sulit ditemukan di kota. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap pendaki pasti pernah merasakan momen itu. Momen ketika hutan terasa terlalu sunyi, ketika angin bertiup tanpa sebab, atau ketika langkah kaki terdengar lebih banyak dari yang seharusnya. Saat itulah bulu kuduk mulai berdiri. Saat itulah kamu mulai merasa tidak sendirian. Banyak kisah beredar di kalangan pendaki. Cerita tentang suara langkah yang mengikuti tapi tak pernah terlihat sosoknya. Kisah tentang bisikan di telinga di tengah malam. Dan yang paling menyeramkan, kisah tentang sosok hitam yang berdiri diam dalam kabut, menunggu seseorang menoleh ke arahnya. Mitos ini bukan hanya sekadar cerita lama. Mereka yang pernah mengalaminya tahu satu hal dengan pasti, ini nyata. Dan di gunung yang terkenal angker ini, ada satu aturan yang harus dipatuhi. Jangan pernah menoleh. Andi, seorang pendaki yang sudah menaklukkan banyak gunung, tidak percaya dengan mitos semacam itu. Baginya, rasa takut hanyalah ilusi. Sesuatu yang dibuat oleh pikiran manusia sendiri. Tapi pada suatu malam, dalam kabut tebal di jalur menuju puncak, dia belajar satu hal dengan cara yang paling mengerikan. Beberapa peringatan seharusnya tidak pernah diabaikan. Malam itu, udara di base camp terasa lebih dingin dari biasanya. Andi duduk di depan api unggun, menghangatkan tangan sambil menyesap teh panas. Dia melihat ke langit, bintang-bintang berkelip di kejauhan, mengisyaratkan cuaca cerah untuk pendakian besok. Tidak ada yang aneh. Tidak ada firasat buruk. Saat sedang mengecek perlengkapannya, seorang kakek penjaga base camp mendekat. Wajahnya penuh keriput. Sorot matanya tajam namun menyimpan sesuatu. Seolah ada rahasia yang ingin dia sampaikan. "Kamu naik sendirian?" tanya kakek itu dengan suara parau. Andi mengangguk santai. "Iya, Kek. Sudah biasa." Kakek itu terdiam sebentar. Lalu, dengan nada pelan, dia berkata, "Di gunung ini, kalau kamu merasa ada yang mengikuti, teruslah berjalan. Jangan menoleh. Apapun yang terjadi, jangan menoleh." Andi tersenyum kecil, menganggapnya hanya nasihat dari orang tua yang percaya tahayul. Dia sudah sering mendengar mitos semacam itu. Namun, ada sesuatu dalam suara kakek itu, sesuatu yang membuat dadanya terasa sedikit berat. Keesokan paginya, Andi memulai pendakian. Jalurnya sunyi, hanya suara burung dan dedaunan yang bergesekan diterpa angin. Dia menikmati perjalanan, menikmati kesendirian yang selalu dia cari di alam. Tapi semakin tinggi dia mendaki, semakin ada sesuatu yang berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih sunyi, terlalu sunyi. Seolah-olah seluruh hutan menahan napas. Lalu, dia mulai mendengar suara itu. Langkah kaki. Bukan suaranya sendiri, karena saat dia berhenti, suara itu masih terdengar. Satu langkah, dua langkah, lalu hening. Andi menoleh ke kanan dan kiri, hanya pohon-pohon yang berdiri diam. Tidak ada siapapun. Dia menghela napas dan melanjutkan perjalanan, meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah suara ranting patah atau gema langkahnya sendiri. Tapi semakin jauh dia berjalan, suara itu semakin jelas. Langkah kaki yang mengikuti. Kadang terdengar di belakangnya, kadang terdengar di samping, di antara pepohonan. Setiap kali dia berhenti, suara itu ikut berhenti. Setiap kali dia berjalan lagi, suara itu kembali muncul. Dan di suatu titik, dia merasakan sesuatu yang lebih menakutkan dari sekadar suara. Dia merasakan tatapan itu. Dari suatu tempat di balik kabut. Dari suatu sudut yang tidak bisa dia lihat. Dingin mulai merayap ke tengkuknya. Napasnya sedikit memburu, bukan karena lelah,
Tapi karena sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, dia teringat kata-kata kakek di base camp tadi malam. Jangan menoleh. Tapi apa yang sebenarnya mengikuti di belakangnya? Dan seberapa dekat makhluk itu sekarang? Semakin tinggi Andi mendaki, semakin kuat perasaan itu. Bukan sekadar perasaan diawasi, tapi seolah-olah ada sesuatu yang mendekat. Langkah kaki di belakangnya semakin jelas. Tidak hanya satu atau dua langkah, tapi seperti ada seseorang yang benar-benar berjalan di belakangnya, mengikuti setiap gerakannya. Namun, saat dia berhenti, suara itu juga berhenti. Hening. Keheningan yang terlalu mencekam, terlalu dalam. Tak ada angin, tak ada suara burung, bahkan suara napasnya sendiri terasa asing di telinganya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Di dalam kepalanya, suara kakek penjaga base camp berulang kali terngiang. Jangan menoleh. Tapi bagaimana kalau itu hanyalah sugesti? Bagaimana kalau ini hanya permainannya sendiri? Andi berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya kecapean. Mungkin dia terlalu fokus mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Langkah di belakangnya tidak lagi mengikuti. Mereka terus berjalan, melewatinya. Dari belakang, ke samping, hingga tepat di sebelahnya. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang berdiri di situ. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa merasakannya. Udara di sebelahnya terasa lebih dingin. Jauh lebih dingin. Dan saat itulah, bisikan itu terdengar. Pelan. Serak. Tepat di telinganya. Jangan menoleh. Lehernya kaku. Seluruh tubuhnya terasa membeku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Meskipun udara begitu menusuk. Andi menelan ludah. Jari-jarinya gemetar di samping tubuhnya. Tapi rasa ingin tahu itu, dorongan naluriah manusia untuk melihat apa yang ada di sana, mulai menguasai pikirannya. Bagaimana kalau ini hanya ilusi? Bagaimana kalau dia hanya berhalusinasi karena kelelahan? Dia harus melihat. Hanya sedikit saja. Tangannya gemetar saat dia mengangkat kepalanya perlahan. Matahari sudah hampir tenggelam. Kabut mulai turun, dan bayangan pepohonan terlihat lebih panjang dari biasanya. Dan akhirnya, dia menoleh. Dan apa yang dilihatnya, bukan manusia. Sosok itu tidak memiliki wajah. Hanya bayangan hitam pekat, tinggi, dengan bentuk yang tidak stabil, seolah-olah tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Tapi yang paling mengerikan, adalah cara sosok itu bergerak. Ia tidak berjalan. Ia meluncur. Dan saat Andi sadar apa yang baru saja dilakukannya, saat dia sadar bahwa dia telah melanggar larangan itu, sosok itu menoleh kepadanya. Saat mata Andi bertemu dengan sosok itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Seketika, tubuhnya terasa kaku, seolah ada kekuatan yang mencengkeramnya erat. Napasnya tercekat, dan di dalam dadanya, jantungnya berdetak tak karuan, seperti ingin melarikan diri dari tubuhnya sendiri. Bayangan itu bergerak, bukan seperti manusia yang melangkah, tapi lebih seperti sesuatu yang meluncur tanpa suara, mendekat dengan gerakan yang tidak wajar, tidak seharusnya. Andi ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa mati rasa. Kakinya seolah tertanam di tanah. Udara di sekitarnya menjadi begitu dingin hingga menusuk ke tulang. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Kau melihatku. Suaranya bukan hanya sekadar suara. Suara itu ada di udara, ada di dalam kepalanya, ada di dalam dadanya, bergaung di dalam dirinya seperti gema yang tak berkesudahan. Dan saat itulah, bayangan itu mulai berubah. Dari sosok hitam yang tak berbentuk, perlahan terbentuk wajah. Bukan satu, banyak, puluhan, bahkan ratusan wajah muncul dari kegelapan yang menyelimuti sosok itu. Wajah-wajah itu berteriak tanpa suara, membuka mulut mereka lebar-lebar seolah dalam kesakitan yang tak tertahankan. Mata mereka kosong, menghitam, penuh kehampaan yang membuat Andi merasa seolah-olah dia sedang tenggelam dalam kekosongan yang tak berujung. Dan di tengah wajah-wajah itu, satu wajah lain mulai muncul. Wajahnya sendiri. Matanya membelalak. Ini tidak mungkin.
ini hanya mimpi. Ini hanya halusinasi. Tapi kemudian, semuanya berubah semakin mengerikan. Bayangan itu tersenyum. Tidak, bukan hanya tersenyum. Meniru senyumnya. Gerakan bibir yang sama, ekspresi yang sama, seperti cermin yang menampilkan refleksi dirinya yang bukan dirinya. Andi tidak bisa lagi berpikir. Satu-satunya yang ada dalam kepalanya adalah lari. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, dia memaksa kakinya untuk bergerak. Terhuyung, hampir jatuh, tapi dia tidak peduli. Yang penting lari. Langkahnya terburu-buru, terengah-engah. Kabut semakin tebal, pandangannya semakin buram, tapi dia terus berlari. Namun, sesuatu terasa salah. Jalurnya berubah. Seharusnya ada jalan setapak. Seharusnya ada tanda-tanda yang menunjukkan rute pendakian. Tapi sekarang, semuanya terlihat sama. Kabut putih, bayangan pepohonan yang samar, dan kegelapan yang mengintai dari setiap sudut. Dia tersesat. Dan lebih buruk lagi, dia masih bisa mendengar suara itu. Tapi bukan dari belakang. Dari sekelilingnya. Bayangan itu, bukan hanya satu. Andi mulai berteriak. Bukan meminta tolong, karena dia tahu tak ada yang bisa mendengarnya. Dia hanya ingin mengusir rasa takut yang semakin menggigit pikirannya. Tapi suara yang keluar dari mulutnya, bukan suaranya sendiri. Suara itu lebih dalam. Serak. Seperti gema dari sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih kelam. Dia mulai merasa kehilangan kendali atas tubuhnya. Tangan dan kakinya bergerak lambat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Jari-jarinya mati rasa, kepalanya berdenyut keras, dan di suatu titik, semua menjadi gelap. Ketika kesadarannya perlahan kembali, dia tidak tahu sudah berapa lama dia pingsan. Dia mendengar suara-suara samar. Suara orang berbicara. Cahaya dari senter menusuk matanya, membuatnya menyipitkan mata. Andi, bangun. Kamu kenapa? Dia mengenali suara itu. Para pendaki lain. Seseorang mengguncangnya dengan cemas. Kami menemukanmu di tengah jalur setapak. Apa yang terjadi? Andi ingin menjawab. Ingin menceritakan semuanya. Tapi saat dia membuka mulutnya, dia hanya bisa berkata dengan suara lirih. Aku seharusnya tidak menoleh. Sejak hari itu, Andi tidak pernah lagi mendaki sendirian. Bukan karena fisiknya yang melemah, atau karena trauma yang begitu besar. Bukan pula karena ketakutan biasa yang bisa dihilangkan dengan waktu. Tapi karena sesuatu di dalam dirinya berubah. Malam-malamnya tak pernah lagi tenang. Setiap kali dia memejamkan mata, dia bisa melihat kabut itu kembali. Bisa mendengar langkah-langkah samar yang mengikuti di belakangnya. Bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, mengintai dari sudut-sudut kegelapan. Dan yang paling mengerikan, dia masih bisa mendengar bisikan itu. Kadang di tengah malam, saat semua sudah sunyi, suara itu terdengar tepat di telinganya. Kau melihatku. Dan setiap kali itu terjadi, tubuhnya membeku. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin membasahi punggungnya, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Bukan mimpi, bukan halusinasi, karena suara itu bukan hanya di kepalanya. Dia pernah mencoba berbicara dengan seorang dukun tua di desanya. Lelaki itu hanya menatapnya lama, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dia jelaskan. Kemudian, dengan suara rendah, dia berkata, apa yang kau lihat di sana, sudah melihatmu juga. Dan yang sudah melihat, tidak akan pernah melupakan. Sejak saat itu, Andi mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari kejadian malam itu. Bayangan itu tidak tertinggal di gunung. Ia mengikutinya pulang. Kadang, saat berjalan di malam hari, dia bisa melihat sesuatu di sudut matanya, seperti sosok hitam yang berdiri diam, hanya beberapa meter darinya. Tapi saat dia menoleh, tidak ada apa-apa. Kadang, di cermin, saat dia melihat refleksinya, ada bayangan yang terasa sedikit salah. Seolah-olah pantulannya bukan dirinya sendiri. Dan kadang, dia bisa mendengar langkah itu lagi. Langkah yang mengikuti. Langkah yang berhenti saat dia berhenti. Langkah yang semakin dekat, sampai akhirnya,
Malam itu datang. Saat Andi terbangun tengah malam karena firasat aneh, ia menemukan dirinya duduk di tepi ranjang, meskipun ia ingat tidur dalam posisi berbaring. Tangannya gemetar. Dadanya terasa berat. Ada sesuatu yang tidak beres. Lalu dia melihat ke sekeliling kamar. Dan di sudut ruangan, tepat di tempat di mana kegelapan menelan cahaya lampu, ada sesuatu yang berdiri di sana. Diam. Tak bergerak. Tapi Andi tahu, ia sedang menatapnya. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Hanya keheningan yang terlalu mencekam. Lalu perlahan, sesuatu dalam kegelapan itu mulai bergerak. Bukan maju, bukan mendekat, tapi perlahan tersenyum. Kau melihatku. Dan saat itu, Andi menyadari satu hal yang paling mengerikan. Teror itu belum berakhir. Dan mungkin tidak akan pernah berakhir. Sejak malam itu, Andi tahu hidupnya tidak akan pernah sama. Setiap hari terasa seperti permainan bertahan hidup yang melelahkan. Dia tidak bisa lagi menikmati kesunyian. Karena dalam diam, suara langkah itu kembali terdengar. Dia tidak bisa lagi menatap cermin terlalu lama, karena pantulan di dalamnya terasa seperti sesuatu yang menunggu, mengamati, siap menggantikan dirinya kapan saja. Dan yang paling mengerikan, dia tidak bisa tidur dalam gelap. Bukan karena takut pada bayangannya sendiri, tapi karena dia tahu, dia tidak sendirian. Bayangan itu selalu ada. Terkadang, ketika lampu kamar dimatikan, Andi bisa merasakan ada sesuatu yang berdiri di sudut ruangan. Diam, tanpa suara, tapi keberadaannya begitu nyata. Kadang, saat dia memejamkan mata, dia bisa merasakan napas dingin di tengkuknya, seolah sesuatu berdiri tepat di belakangnya, menunggu saat yang tepat untuk menyentuhnya. Suara itu tetap berbisik di telinganya, kapan saja, di mana saja. Jangan menoleh. Andi mulai kehilangan akal sehatnya. Dia menjauhi teman-temannya, menarik diri dari dunia luar, dan menghabiskan waktu di dalam kamar dengan lampu menyala. Tapi meskipun cahaya menelan bayangan, dia tetap bisa merasakannya. Bayangan itu tidak lagi hanya mengikutinya. Bayangan itu mulai mendekat. Setiap malam, ia semakin dekat. Dulu ia hanya diam di sudut kamar. Kemudian, ia muncul di cermin. Lalu, suatu malam, Andi bangun dengan jantung berdegup kencang dan bulu kuduk berdiri. Dia tidak tahu apa yang membangunkannya. Tidak ada suara, tidak ada sentuhan. Tapi ketika dia membuka matanya dan menoleh, bayangan itu sudah berdiri di sisi ranjangnya. Jantungnya hampir berhenti. Sosok itu tidak bergerak, tidak berkata apa-apa. Tapi perlahan, sangat perlahan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sosok itu mulai meniru napasnya. Setiap tarikan napas yang diambil Andi, sosok itu ikut menarik napas. Setiap detak jantung yang berdegup panik di dada Andi, sosok itu ikut merasakan. Dan ketika Andi mencoba berteriak, sosok itu ikut membuka mulutnya. Tapi tidak ada suara. Yang ada hanya kegelapan pekat yang menganga di dalam mulut sosok itu, seolah-olah ia bukan hanya bayangan, tapi lubang tanpa dasar yang siap menelan semuanya. Andi tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku dalam ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tapi kemudian, sosok itu melakukan sesuatu yang membuat jiwanya hampir luruh. Ia mengangkat tangannya, dan perlahan, menyentuh wajah Andi. Dingin. Bukan seperti es, tapi seperti sesuatu yang tidak memiliki kehidupan. Dan saat itu juga, sesuatu berubah dalam dirinya. Sejak malam itu, dia tidak hanya merasakan bayangan itu mengikutinya. Dia mulai melihatnya di mana-mana. Di pantulan jendela saat dia berjalan di trotoar. Di sudut kafe saat dia mencoba mengalihkan pikirannya. Di belakang orang-orang yang lewat, berdiri diam, mengawasi. Lalu akhirnya, di hari yang paling buruk dalam hidupnya, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sepenuhnya. Dia sedang duduk di kamar, menatap pantulan dirinya di cermin, mencoba menenangkan diri. Tapi saat dia berkedip, refleksinya tidak ikut berkedip. Ia hanya diam, tersenyum. Dan dengan gerakan perlahan yang tidak dilakukan Andi, refleksi itu menoleh ke belakang, melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Saat itu, Andi sadar,
Apapun yang ia bawa turun dari gunung malam itu, tidak akan pernah melepaskannya. Andi mencoba segalanya untuk menghilangkan teror yang menghantuinya. Ia pergi ke psikolog, berharap semua ini hanya gangguan kecemasan atau trauma yang bisa disembuhkan dengan terapi. Tapi tidak ada yang berubah. Bayangan itu tetap ada. Ia mencoba mendatangi dukun dan orang pintar, mencari cara untuk mengusir sesuatu yang ia bawa dari gunung. Namun, setiap kali ia menceritakan apa yang terjadi, wajah mereka selalu berubah tegang. Beberapa dari mereka menolak membantunya. Salah satu dukun yang ia temui bahkan hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kau sudah separuh di dunia mereka." Andi menggigil. Apa maksudnya? Tapi lelaki tua itu hanya menggeleng dan menutup pintu, meninggalkannya tanpa jawaban. Malam demi malam berlalu, dan terornya semakin buruk. Bayangan itu semakin dekat. Jika dulu hanya berada di sudut kamar, kini ia muncul tepat di samping tempat tidur. Jika dulu hanya bisa ia lihat dalam cermin, kini ia muncul dalam setiap refleksi kaca, bahkan dalam mata orang lain. Dan yang paling mengerikan, kadang, Andi bisa melihatnya di dalam matanya sendiri. Ketika ia bercermin, di balik pupilnya, ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan dirinya. Sesuatu yang menunggu. Andi semakin jarang keluar rumah. Ia menutup semua jendela, menyalakan lampu setiap malam, dan menolak menatap cermin terlalu lama. Tapi meskipun ia mencoba lari, ia tahu, ia tidak bisa pergi kemanapun. Karena bayangan itu bukan hanya mengikutinya. Bayangan itu telah menjadi bagian darinya. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, Andi terbangun dengan perasaan aneh. Bukan karena suara guntur. Bukan karena dinginnya udara. Tapi karena sesuatu terasa berbeda. Ia membuka mata dan mendapati kamarnya dalam keadaan gelap. Padahal, ia selalu memastikan lampu menyala sebelum tidur. Dadanya langsung berdebar. Dengan tangan gemetar, ia meraba-raba meja samping tempat tidur, mencari saklar lampu. Lampu menyala. Dan saat itu, napasnya tercekat. Bayangan itu ada di ujung ranjangnya. Berdiri diam. Tersenyum. Dan kali ini, sosok itu tidak hanya meniru ekspresinya. Sosok itu memiliki wajahnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Matanya terlalu kosong. Kulitnya terlalu pucat. Dan senyumnya, bukan senyuman manusia. Lalu, untuk pertama kalinya sejak malam di gunung itu, bayangan itu berbicara lagi. Tapi kali ini, bukan dalam bisikan. Suara itu terdengar jelas, parau, namun seperti berasal dari dalam dirinya sendiri. Sudah waktunya. Andi ingin berteriak, ingin lari. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Perlahan, bayangan itu mulai naik ranjang, merangkak ke arahnya. Gerakannya aneh, seperti bukan manusia, seolah tulangnya tidak memiliki bentuk yang benar. Jantung Andi berpacu. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Tapi ia tidak bisa menjerit. Tidak bisa memejamkan mata. Tidak bisa melakukan apapun. Lalu, bayangan itu menempelkan wajahnya tepat di depan wajah Andi. Napasnya dingin. Terlalu dingin. Dan dengan suara yang nyaris terdengar seperti dirinya sendiri, ia berbisik, "Sekarang giliranmu." Gelap. Andi tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Ketika ia membuka mata, hari sudah pagi. Ia masih berada di ranjangnya. Tapi ada sesuatu yang aneh. Kamar itu terasa lebih dingin. Lebih sunyi. Ia bangun perlahan, tubuhnya terasa lemas. Lalu ia menoleh ke cermin di sudut kamar. Dan saat itu, darahnya membeku. Karena pantulan di dalam cermin, masih tertidur di ranjang. Tapi dirinya yang ada di luar cermin, sudah berdiri. Senyum mengerikan itu kembali muncul di wajah pantulan itu. Lalu, untuk terakhir kalinya, pantulannya berbisik pelan, "Jangan menoleh." Jadi, apakah Andi benar-benar kembali? Ataukah yang kembali dari gunung malam itu bukan lagi dirinya? Kisah ini mungkin terdengar seperti legenda. Tapi bagaimana jika sebenarnya ini adalah peringatan? Jangan pernah menoleh saat ada yang memanggil di tempat sepi. Jangan pernah melihat ke belakang saat langkah asing mengikutimu.
Karena sekali kau melihatnya, ia juga akan melihatmu. Dan saat itu terjadi, ia tidak akan pernah melepaskanmu. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya cerita mistis biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Pernahkah kalian mengalami kejadian serupa? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan kisah horor lainnya. Ingat, jika kalian merasa ada sesuatu yang mengawasi kalian saat menonton ini, jangan menoleh.